Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahr Ramadan sayyidash syuhur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Di hari ke-14 Ramadan 1443 Hijriah, pagi ini kita masih diberikan nikmat iman dan Islam. Kita masih diberikan nikmat sehat wal afiat, sehingga kita dapat berhadir, bertemu, bersilaturahim dalam majelis ilmu di pagi hari ini. Tentunya kita berharap dan berdoa kepada Allah, semoga pertemuan di pagi hari ini pertemuan yang diridhoi Allah dan amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita ucapkan kehariban alam Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Raya Bani Umar yang dirahmati Allah. Kita masih membahas lanjutan bab zikir dan doa kitab hadis Bulughul Maram. Pada pertemuan bulan yang lalu sudah dijelaskan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ketika beliau berdoa, maka yang dilakukan beliau adalah idza madda yadayhi fid du'a lam yuraddahuma hatta yamsaha bihima wajhahu. Ketika beliau itu berdoa, beliau mengangkatkan kedua tangannya, tidak melepaskan, menurunkan kedua tangannya sebelum beliau membasuh kedua tangan, menyapu wajahnya. Inilah dalil hadis kalau berdoa, setelah selesai berdoa, hendaklah kedua tangan kita diusapkan ke wajah. Baru tangan itu diturunkan. Itu ada hadisnya. Dan kalau kita lihat di hadisnya ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan status hadisnya adalah hasan. Kalau dalam ilmu mustalahul hadis, kalau sudah status hadisnya hasan, itu kuat. Sehingga bisa dijadikan dasar hukum ya. Kalau ini bicara hukum, maka benar adanya ternyata memang kalau kita berdoa mengangkatkan tangan, setelah doa kita usap wajahnya, itu ada dasar hadisnya. Ya, silahkan saja Pak ya, Bapak Ibu, kalau mau selesai atau setelah selesai berdoa diusapkan kedua tangannya ke wajahnya ya, itu ada hadisnya. Hadisnya riwayat Imam At-Tirmidzi ya, dari hadis hadis Umar bin Khattab ya, Umar radhiyallahu taala anhu. Jadi itu ada hadisnya. Oleh karena itu sebenarnya kalau mau kita pahami, ternyata banyak hal yang kita lakukan itu banyak ada dasarnya. Cuman memang kita ini beramal itu kan kadang belum tahu dasarnya. Yang penting ngamalin aja. Ngamalin aja, sehingga masalah dalil belakangan kan seperti itu.
Ada orang belajar dalil dulu. Kalau nggak ada nggak gitu ya. Jadi jangan seperti itu. Ternyata apa yang kita lakukan juga ada. Sama juga kalau doa tolak bala, ya istilahnya tolak bala itu, nah, maka Nabi nggak ngangkat tangan tapi Nabi membalikkan tangan. Itu juga ada hadisnya, nanti dibaca kitab Riyadhus Shalihin. Itu juga ada dijelaskan. Jadi nggak dikit-dikit bid'ah lah ya. Kalau yang dikit-dikit bid'ah itu kan susah kita, ya. Dikit-dikit bid'ah. Kadang ada hadisnya pun menurut mereka itu nggak sahih. Lah kalau perbeda masalah hadis, status hadis itu sahih atau tidak sahih, atau hasan atau tidak hasan, itu memang terjadi perbedaan pendapat ulama. Satu ulama terkadang menganggap hadis ini sahih, satu ulama mengatakan tidak. Lah kalau begitu maka jangan dipaksakan orang supaya mengikuti, menganggap bahwa hadis itu tidak sahih. Ya nggak bisa seperti itu. Jadi seperti itu. Karena apa? Karena memang para ulama muhaddisin itu terkadang menilai satu hadis itu beraneka ragam. Oh, menurut ulama ini hadisnya sahih Ustaz, tapi menurut ulama ini hasan, nggak sampai sahih. Ya nggak masalah. Ya. Jadi jangan dipaksakan orang ikuti pendapat kita, nggak boleh itu. Ya selama memang itu menjadi satu hal yang diperdebatkan. Tapi kalau hal yang nggak ada ranah perdebatan, nggak ada pro kontra, ya nggak boleh. Ya, seperti manggil pawang hujan itu nggak ada perdebatannya. Ya, pawang hujan dipanggil di sana ya, itu nggak ada perdebatannya, itu jelas nggak boleh. Ya, mengandung hal-hal yang tidak baik. Ya, kemudian masalah nikah beda agama itu nggak ada pro kontra, sepakat ulama hukumnya tidak sah. Kalau tidak sah berarti zina. Ya, jadi nggak ada itu. Ustaz, kan ada yang mengatakan beda. Siapa yang mengatakan beda? Sepakat ulama itu, ulama tafsir, bahkan ulama fikih itu, menikah beda agama itu hukumnya tidak sah. Bahkan kalau di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 itu juga jelas, nikah yang diakui itu adalah nikah, pemerintah itu mengakui nikah itu kalau memang nikah itu sah menurut agama. Jadi pemerintah nggak bisa menilai sah atau tidaknya pernikahan warganya, yang berhak itu adalah agamanya masing-masing. Pemerintah itu sekedar mengakui. Makanya kalau nikah nggak dicatat itu, kalau nikah nggak dicatat bukan nikahnya tidak sah, sah tapi tidak diakui oleh negara. Makanya kalau sudah tidak diakui negara, berarti dianggap pernikahannya tidak ada. Kan seperti. Jadi wilayah sah tidak sah bukan wilayahnya pemerintah, bukan wilayah negara, tapi wilayah kita. Kalau di kita hukum Islam, yaitu agama Islam. Jadi seperti itu. Jadi kalau nikah beda agama itu nggak ada yang pro kontra. Sepakat ulama bahwa nikah beda agama hukumnya tidak sah. Ya. Makanya itu harus dipahami. Yang yang beda agama itu boleh kalau yang itu yang disebut dengan ahlul kitab itu. Ahlul kitab adalah orang-orang yang masih percaya kepada selain Al-Qur'an itu, Taurat, Zabur, Injil yang benar, kan seperti itu. Makanya ya orang-orang teman-teman yang non muslim sekarang itu bukan termasuk ahlul kitab. Jadi seperti itu. Jadi itu ya Pak Ibu. Ya. Loh Ustadz, kok ada orang yang nikah beda agama? Ya kalau sekarang rame. Ya jangan setiap yang ada dianggap itu legal, itu bahaya. Ya. Jadi seperti itu. Kita ini lucu kadang. Maka selalu saya mengatakan berislamlah itu secara kafah. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 208 dijelaskan, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Artinya, wahai orang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara totalitas, secara kafah. Jangan kamu ikuti langkah-langkah setan, sesungguhnya setan itu musuh nyata bagi kita. Apa yang dimaksud dengan fis-silmi kaffah, memasuki Islam dalam secara totalitas? Ini kan ayat teguran. Asbabun nuzulnya Al-Baqarah 208 itu kan
teguran kepada Abdullah bin Salam, orang mantan Yahudi masuk ke Islam. Ternyata setelah dia masuk ke dalam Islam, kepercayaan Yahudi masih dianutnya, seperti menghormati hari Sabtu. Hari Sabtu menjadi hari kebesaran orang Yahudi. Kemudian Abdullah bin Salam masih menganggap onta itu hukumnya haram. Yahudi kan menganggap onta itu haram. Maka karena masih seperti itu dia, perilakunya, mindsetnya, berfikirnya, maka ditegur dengan surah Al-Baqarah 208. Kalau masuk Islam secara totalitas, nggak boleh setengah-setengah. Jadi seperti itu. Makanya apa yang dimaksud dengan fisilmi kafah menurut ulama Muhammad Salto dan Abdul Wahab Al-Khalab, bahwa Islam itu kan mencakup beberapa hal. Ada akidah, ada ibadah, ada muamalah. Jadi akidahnya harus sesuai Islam, ibadahnya harus sesuai Islam, muamalahnya harus sesuai dengan Islam. Kalau orang Islam ternyata akidahnya nggak sesuai, ini Islamnya dipertanyakan. Ngakunya Islam, tapi masih percaya dengan yang kelenik-kelenik, yang gaib-gaib. Masih ada mengakui ada kekuatan besar selain kekuatan Allah. Ini bahaya. Jadi seperti itu. Makanya akidahnya harus benar. Kemudian termasuk ibadahnya juga harus benar. Kemudian masalah muamalahnya juga harus benar. Di antara muamalah itu adalah bab pernikahan. Kalau orang Islam nikahnya beda agama, berarti kan masuk Islamnya nggak secara totalitas, ditebang pilih, nggak boleh seperti itu. Makanya nikah beda agama itu sama juga adalah berislam tidak secara totalitas, tidak secara kafah. Ya, percaya dengan hal-hal yang klinik, yang mistik ya. Wah, ini kan bahaya. Karena apa? Ini jadi kalau kita lihat dulu itulah munculnya awalnya kalau di film itu sang pencerah ya, almarhum Ahmad Dahlan itu dalam rangka gerbong Muhammadiyah, munculnya Muhammadiyah itu pada waktu itu tradisi masyarakat Jawa, karena memang agama sebelum Islam datang sudah beragama selain Islam, masuk Islam ternyata orang Islam Jawa pada waktu itu masih percaya dengan hal-hal yang aneh yang disebut dengan TBC, takhayul bid'ah khurafat. Maka dengan kehadiran Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan membawa gerbong Muhammadiyah, inilah sedikit demi sedikit dikikis. Itu lah sekarang zaman abad modern muncul lagi yang kayak gitu. Ya ini kan menjadi pertanyaan, dipertontonkan lagi Bapak Ibu. Ya, jadi seperti itu. Berislamnya secara kafah. Jangan nanggung-nanggung Islam itu. Nanti kalau lebaran Islam, ya, tapi budaya pembimbing ini kan jadi problem itu. Makanya itulah beribadah berislam secara kafah itu ya totalitas. Gak bisa dipilih-pilih. Ya itu tadi Abdullah bin Salam dia ngaku Islam, tapi masih menganggap bahwa hari Sabtu itu hari yang hebat, hari dimuliakan dia. Karena tradisi orang Yahudi kan hari Sabtu bukan hari Jumat. Kalau orang Islam itu hari Jumat. Makanya gak boleh puasa di hari Sabtu tok. Kan seperti itu. Nah, jadi itu yang harus dipahami Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi berislam secara totalitas lah, jangan nanggung-nanggung Islamnya. Ya, jadi itu sudah dijelaskan Allah itu. Jadi muamalahnya juga harus Islam, kemudian juga akidahnya juga harus Islam. Akidah harus Islam bagaimana ya? Akidah tetap seperti contohnya akidah dalam surah Al-Ikhlas itu, ya. Atau dalam surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau Al-Ikhlas, ya itulah dimulai dari kulhu sampai lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kalau masuk Islam secara totalitas, Al-Quran itulah sebagai contohnya, hadis itu juga sebagai panduannya. Itu yang disebut berislam secara totalitas. Jadi seperti itu. Maka
Itu tadi ya Bapak Ibu, bahwa kalau habis doa diusapkan ke wajah itu ada dasarnya. Ya, hadisnya hasan. Kita lanjutkan. Wa ani bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna aulan nas yaumal qiyamah aktsaruhum alayya shalah. Akhrajahu Tirmidzi wa sahahahu Ibnu Hibban. Hadis bersumber dari Ibnu Mas'ud, semoga Allah meridhoinya. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang paling dekat, ya. Kalau di sini nanti di versi yang lain katanya, sesungguhnya orang yang paling dekat denganku pada hari kiamat ialah orang yang memperbanyak sholawat. Jadi Bapak Ibu, dalam bab zikir dan doa, termasuklah untayan kalimat zikir adalah bersolawat. Banyak-banyaklah membaca solawat, bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Itulah dasar Al-Quran yang menyatakan kita banyak dianjurkan untuk bersolawat. Makanya para ulama ada menjelaskan amalan-amalan solawat. Ada solawat nariyah, ada solawat tibbil qulub, ada solawat ibrahimiyah, ada solawat munjiyah, silahkan. Ya. Sekurang-kurangnya salawat, Allahumma sholli ala Muhammad, ya, wa ala ali Muhammad. Tapi banyak juga salawat yang sudah dijelaskan ulama, ya. Artinya apa? Bahwa dengan kita banyak bersolawat itu mengagungkan Nabi Muhammad, walaupun tujuannya untuk kita. Jadi ucapan salawat itu bukan untuk Nabi Muhammad, Bapak Ibu, bukan. Untuk kita yang bersolawat. Bahwa menunjukkanlah kita cintanya kita kepada Nabi Muhammad dengan mengucapkan solawat. Apalagi ketika disebutkan nama Nabi Muhammad, adalah kita mengucapkan salawat sallallahu ala Muhammad atau Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, makanya kalau kita lagi ya musim tarawih lah, istilahnya bukan musim lah. Kalau lagi bulan Ramadan kan Bilal itu kan begitu berselawat, walaupun selawatnya banyak macam lah versi, silahkan saja. Ya, kadang ada juga sholat tarawih yang nggak pakai Bilal, ya udah habis sholat tarawih salam berdiri, ya sepi ya Pak ya. Ya, atau selawatnya ada cuman bacanya sendiri-sendiri, ya kan? Ya biasalah. Ada yang nggak baca selawat. Biasanya kalau yang nggak pakai selawat rame-rame itu tarawihnya 4-4, ya kan? Nah, tapi kalau yang selawat macam kita Bilal itu 2-2, 1 rakaat 2 salam, 1 rakaat 2 rakaat 1 salam. Kalau yang lain kadang 4 rakaat 1 salam. Mana yang betul? Semuanya betul, silahkan saja. Ya, ya. Sebenarnya kalau fikih mazhab Syafi'i itu tarawih itu ya bukan 8, itu 20. Tapi kan kita unik di kita ini ya. Kalau sudah dibuat 20, 1 saf pun enggak ada. Ya, itu katanya Syafi'i tulen katanya ya. Ya Pak ya, Pak, Syafi'i tulen ya. Tapi disuruh sholat tarawih enggak 20 berapa? Ya itu kan namanya Syafi'i comot namanya. Nah, jadi begitu. Jadi makanya sampai sandal saya begini. Ya bukan ormasnya nggak benar. Bukan maksudnya kitanya kadang sebagai oknumnya. Muhammadiyahnya juga kagak jelas, NU-nya juga nggak jelas. Ya kalau NU yang apa itu kan jelas tarawihnya 20. Kalau Muhammadiyah itu ya 8. Kita kan unik. Yang NU-nya juga 8. Muhammadiyah itu kalau tarawihnya 8 itu 4-4. Bukan 2-2. Itulah hebatnya kita. Makanya istilahnya kalau saya mengatakan itu fikih perkotaan. Fikih perkotaan itu adalah
bagaimana kita memformulasikan, mengamalkan fikih di kalangan perkotaan. Orang kota ini, orang perkotaan kan ibadah itu mau cepat, mau praktis saja. Ya, kalau di kampung dibuat 8 ngomel itu, kalau yang di kampung-kampung itu kan. Makanya saya aja pun kalau dulu waktu di Medan, sudah saya yang ceramah, saya yang imam. 23 itu, kelenger itu Pak. Iya itu, kelenger betul, capek itu. Nah, tapi kalau di Jakarta kan enggak, kadang 8 kita yang imam. Ya begitulah, macam lah ya, itulah itulah dinamika pengamalan keislaman di negara kita di Indonesia. Dia dinikmati sajalah ya. Nah, udah. Jadi begitu, perbanyak sholawat. Ya, perbanyak sholawat dimanapun di tempat yang dianggap baik. Masjid, sedang duduk, nyantai, baca sholawat lah insya Allah. Ya, ini menjadi penolong kita. Kenapa? Sesungguhnya Allah dan malaikat bersolawat. Maka hendaklah kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lanjut, wa an Syaddan bin Aus radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayyidul istighfar ayyaqul al-'abdu Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala ahdik wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u lak bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfirud dzunuba illa anta, akhrajahul Bukhari. Ya, ini hadis mengenai sayyidul istighfar. Ini panjang ayatnya. Ada apa Pak? Istighfarnya. Hadis bersumber dari Syaddad bin Aus radhiyallahu taala anhu qala, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sayyidul istighfar, ya, pemimpin segala istighfar itu adalah bahwa seorang manusia itu berkata, ya Allah, engkau adalah Tuhanku. Ya. Kemudian la ilaha illa anta, tiada Tuhan selain engkau, khalaqtani, engkau yang menciptakan aku. Kemudian wa ana abduk, dan aku adalah hambamu. Kemudian wa ana ala ahdik, dan aku selalu di dalam perjanjianmu. Wa wa'dika, dan janjimu, mastata'tu, terhadap kesanggupanku. A'udzubika, dan aku berlindung dari min syarri ma sana'tu, dari kejahatan abu ulaka bi ni'matika alayya. Ya. Maka kalau di sini abu ulaka, abu ai aqarra wa arafu wa atarifu, ya. Maka aku selalu, ya, bi ni'matika alayya, dengan nikmatmu atasku, wa abu ulaka bi dzambi faghfirli, aku selalu melakukan perbuatan dosa, faghfirli, maka ampunkan aku, la yaghfiru fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, maka sesungguhnya tidak ada yang menghapuskan dosa kecuali hanya engkau. Ini sayyidul istighfar. Ya, agak panjang memang. Yang biasa istighfar yang pendek itu astaghfirullahal azim. Udah, itu yang pendek. Ya, yang panjang inilah namanya sayyidul istighfar. Ya, bahwa aku banyak aku dalam perjanjian, ikatan diikat janji olehmu, kemudian engkau ciptakan, engkau yang menciptakan aku adalah hambamu. Ya, ini pernyataan semuanya ini. Baru nanti doanya a'udzu dan segala macam. Pada akhirnya bahwa tidak ada yang menghapuskan dosa, hanya engkau lah ya Allah, kecuali hanya engkau. Maka inilah sayyidul istighfar. Istighfar itu kan artinya meminta ampun, ya, meminta ampun. Maka ada namanya sayyidul istighfar. Hafal nggak Bapak Ibu ini sayyidul istighfar ini? Nggak, ya, karena nggak biasa dihafal, nggak biasa dibaca. Ya, kalau nggak hafal, ya udah pakai kertas atau baca di handphone, ya silakan. Ya.
Tapi ya betul-betul lah ya. Boleh Ustaz, boleh. Sekarang kan ada lagi menyimak bacaan imam ketika sholat. Kadang nggak pakai Quran, pakai handphone, boleh. Ya, yang penting jangan sampai jangan sampai yang lain dibaca begitu. Kita lanjut ya Bapak Ibu. Wa ani ibni Umar radhiyallahu taala anhuma qala lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yada'u haula'il kalimat hina yusammi wa hina yusbih Allahumma inni as'alukal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali Allahumma astur awrati wa amin rawati wahfazni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min quwwati wa a'udzu bi'azamatika an aghtala min tahti akhrajahun Nasa'i min uqtal ya min tahti. Hadis bersumber dari Umar, semoga Allah meridai beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ya, tidak pernah melewatkan kalimat-kalimat ini ketika petang dan pagi. Jadi Nabi itu kalau petang dan pagi nggak pernah terlewatkan, tidak pernah terlupakan membaca kalimat itu, yaitu hanya artinya, ya Allah, aku memohon keselamatan darimu, ya, dalam agamaku, duniaku, keluargaku dan hartaku. Ya, kemudian ya Allah, tutupilah auratku, amankanlah kekhawatiranku, jagalah diriku dari depanku, belakangku, sebelah kananku, sebelah kiriku, dari atasku. Aku berlindung dengan keagunganmu dari bahaya yang datang dari bawahku. Wah, ini lengkap permintaannya. Lengkap banget ini. Jarang kita baca ini. Ya, hadis riwayat Imam An-Nasa'i. Ya, minta sehat wal afiat di dunia dan ya pada agamaku dan keselamatan wal afiat di agamaku dan duniaku. Kemudian wa ahli wa mali, keluargaku dan hartaku. Ya, ini mendoakan supaya keluarganya selamat, afiat, ya. Ini doanya bagus banget ya. Karena Nabi itu kalau sudah masuk petang dan siang ini yang dibaca. Makanya ini kadang Nabi yang baca kalau sudah di pagi atau petang, Nabi baca zikir ini ya, doa ini. Kita lanjut Pak ya. Wa ani ibni Umar radhiyallahu taala anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matika wa tahawuli afiyatika wa fujaati bi niqmatika wa jami'i sakhatika. Akhrajahu Muslim. Hadis bersumber dari Ibnu Umar, semoga Allah meridainya. Rasul sallallahu alaihi wasallam membaca doa yang artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menghalanginya nikmatmu, berpindahnya keselamatanmu, kedatangan azabmu yang tiba-tiba dari segala kemurkaanmu. Ini doa kita berlindung dari Allah supaya dilindungi jangan sampai hilang nikmat dari Allah. Kalau kita sampai Allah kalau Allah sudah nggak mau beri nikmat lagi, udah bahaya kita ini. Ya. Kemudian ini doa berharap memang, karena memang tidak ada yang bisa memberikan kemanfaatan dan kemudaratan kecuali hanya Allah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Dengan menyebut nama Allah, alladzi la yadurru ma'asmihi syai'un, tidak ada yang bisa memberikan mudarat sesuatu pun. Ya, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama', di langit dan di bumi, ya di bumi ataupun di langit. Ya, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim, dan dia adalah Tuhan yang maha mendengar dan maha mengetahui. Itulah pernyataan kita bahwa kita itu kecil,
Tidak ada yang bisa melakukan ini kecuali Allah. Tidak ada yang bisa membuat kemudaratan dan kemanfaatan kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi gitu. Supaya Allah tidak menghilangkan nikmat kita. Dan Allah, berlindung pada Allah, semoga Allah menghapuskan ya semua kesalahan kita ya. Kita diampunkan Allah dari azabnya, segala macam doanya. Ya. Selanjutnya, wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Allahumma inni a'udzubika min ghalabatid dain wa ghalabatil adu wa syamatatil a'da. Rawahun Nasa'i. Kita baca hadis bersumber dari Abdullah bin Umar. Semoga Allah meridai beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, membaca doa yang artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari bahaya hutang, bahaya musuh, dan kemenangan para musuh. Ini berkaitan hutang ini, hati-hati Bapak Ibu ya. Karena hutang itu punya masalah ya. Maksudnya punya masalah, jangan sampai hutang itu nggak dibayar. Sekarang orang susah, kalau mau hutang aja ramahnya luar biasa. Udah dapat uangnya, lupa dia sama kita. Kadang kita yang ngutangi pun kadang menjadi orang yang kok semacam kita yang butuh banget begitu ya. Ya makanya jangan hutang banyak hutang lah ya, karena bisa bahaya gitu. Kadang makanya ada orang kalau datang ke rumah mau ngutang karena bakal tahu ini nggak dibayar dan malas nagih-nagihnya, biasanya begitu. Pak, utang 500, udah kasih aja 200.000. Udah. Ya. 200.000 dengan catatan udah nggak usah dibayar dah gitu. Ketimbang dikasih 500.000 nanti nunggunya nggak jelas gitu ya. Ini kadang memang begitu, kadang utang itu sangat bahaya. Bahkan dalam satu riwayat itu dijelaskan Nabi tidak mau mensolatkan orang pada waktu itu yang masih ada utang piutangnya. Ini ancaman ya, ini warning ya bagi kita semuanya. Ya, kalau utang ya boleh tapi wajib dibayar. Harus dibayar itu Pak. Ya, utang itu ada ya, ada utang janji, ada utang uang lah, utang beneran begitu. Jadi jangan sampai kita berutang kepada orang. Biasanya yang utangin itu yang lupa, Kalau utang itu nggak akan pernah lupa. Ya, kita kan begitu Pak. Dengan banyak utang itu tadi susah kita hidup itu. Makanya ingat Bapak Ibu, kalau kita punya utang dibayar segera. Sampai di sini kalau ada yang mau bertanya silakan. Silakan Pak Haji, diskusi dulu. Waalaikumsalam. Kita yang mengutangi. Ya, kita yang mengutangi, kita ikhlaskan gitu. Wah, itu bagus. Itu bagus. Itu menjadi satu kebaikan. Ya, mungkin karena udah jengkel banget. Ya masalah diterima Allah saya nggak tahu. Itu hak prerogatif Allah. Tapi yakin insyaallah sesuatu yang kita melakukan sesuatu perbuatan dan memang itu hal yang perlu kita ikhlas, insyaallah itu diterima Allah. Ya karena memang itu tadi Pak. Udah jengkel banget, awalnya ditagih susah banget kan gitu. Ya udahlah, akhirnya putus asa. Ya udahlah Pak, ya Allah aku ikhlas. Ya nggak apa-apa. Ya karena lebih bagus begitu saja. Tapi kalau sudah ikhlas jangan diceritakan sama orang. Nah, ini kadang cerita, ya memang saya ikhlas Ustaz, tapi kalau udah ikhlas jangan pakai tapi.
Ini kadang problem kita kan gitu. Saya ikhlas Ustaz, tapi nah kalau udah ikhlas nggak usah pakai tapi udah kalau ikhlas. Iya. Betul. Nggak masalah, itu sangat bagus. Apalagi kita tinggal dekat Masjid Al-Ikhlas, ya kan? Nah, jadi seperti itu. Itu bagus itu. Jadi itu memang awalnya kita itu pengen nagih, udah ditagih ngeyel aja. Pokoknya banyak alasan lah, yang begini, begitu, udah pada akhirnya malas kita, ya sudahlah, saya serahkan ke Allah, ya Allah aku ikhlas. Walaupun istilahnya ikhlas itu ya sebenarnya level ikhlasnya kurang pas itu. Ikhlas itu ya awalnya bukan karena kecewa, tapi kita kan biasanya kalau ikhlas itu kecewa dulu kan. Nauzubillah, maksudnya ada kadang orang ikhlas itu karena kecewa. Udah nagih nggak dibayar, akhirnya ya sudah aku ikhlas, aku serahkan ke Allah. Kadang ada juga orang ngomong kuserahkan sama Allah, apa yang mau dilakukan Allah terserah. Nah ini bahaya, jadi begitu. Maksudnya ikhlas, ya Allah aku ikhlas, insya Allah aku mendapat ridhomu gitu. Itu nggak apa-apa, bagus Pak. Ya karena itu tadi. Oh enggak, kalau sudah dimaafkan itu tidak. Jadi kalau sudah dimaafkan dari istilahnya dari kreditur atau debitur istilahnya. Yang ngutangi kreditur atau debitur, lupa saya. Jadi kalau dari pihak yang ngutangi sudah dianggap lunas, itu sudah bebas. Yang hutang itu bermasalah adalah yang orang yang mengutangi terus nagih nggak dibayar-bayar. Nah itu yang jadi problem. Tapi kalau yang ngutangi juga ya sudah, daripada ribet-ribet, ya sudah semoga ini menjadi amal baikku gitu ya, menjadi amal baikku sehingga ya sudah aku anggap lunas lah. Ya, tapi jangan kita orang yang diutangi nganggap lunas, jangan. Yang tetap yang menganggap lunas itu adalah orang yang menghutangi. Gitu. Jadi seperti itu. Jadi Ustaz kira-kira Pak itu dianggap masih punya dosa enggak? Tidak, karena sudah maafkan. Kecuali kalau tidak ada kata maaf, tidak ada maaf itu baru itu jadi problem. Tapi kalau dimaafkan ada unsur maaf itu tidak masalah. Gitu. Tapi ya tentu tidak baik juga. Ya, jadi intinya kalau hutang ingat bayar. Ya, jangan hutang kagak bayar. Nah, ini hutangnya rajin, bayarnya nggak rajin gitu ya. Ya, siapapun lah kita kadang. Ya, kita ini kan begitu. Karena hutang ini menjadi satu tanggung jawab kita nanti kepada Allah. Karena apa? Karena masih ada sangkut paut dengan sesama manusia. Maka kalau ada berkaitan sangkut paut dengan sesama manusia, Allah tidak akan mengampuni itu sebelum ada kesepakatan istilahnya. Ya, sebelum ada perdamaian di antara orang itu. Enggak langsung ujuk-ujuk udah saya ampuni, enggak begitu Allah. Itulah hebatnya Allah. Karena berkaitan dengan hak manusia. Kalau berkaitan dengan hak manusia maka Allah itu tidak langsung. Dan bahkan Allah sangat luar biasa bijaknya sehingga itu diserahkan kepada manusianya. Ya, ini kadang kita mau bayar Ustaz karena udah lama banget, jengkel juga orang, kesel orang yang ngutangi, nggak ketemu kita juga gitu kan. Mau bayar nggak ketemu, maka solusinya adalah berapa rupiah nilai nominal yang Bapak utangin, benda itu infakkan ke masjid. Ya itu aja solusinya. Salam. Tapi ya ini tentu juga pilihan terakhir sebenarnya. Pilihan awalnya itu adalah tetap wajib dibayar. Silakan Pak. Ya, akadnya itu apakah memang disuruh pakai? Kan berarti kalau disuruh pakai berarti utang juga itu. Kan Bapak waktu itu awalnya itu memang Bapak pinjam atau tidak? Nah, tidak.
Oh, berarti kalau begitu, ah, oh. Ya berarti kalau seperti itu kan akadnya bukan utang. Akadnya itu adalah dia ingin memberikan apa hibah mungkin, hibah ke bapak bahwa kasih aja bapak suruh pakai uang ini gitu. Makanya sebenarnya yang ideal bapak tanya ini akadnya apa? Apakah pemberian atau hutang? Kalau hutang jangan bapak mau. Nah, kalau memang tidak utang ya tidak masalah gitu. Ya itu kan pemberian saja, udah pakai aja lah gitu. Iya, iya. Ya karena kan memang kalau utang itu awal akadnya itu kan karena kita seseorang yang punya keperluan itu minjem, ada utang lah istilahnya, itu awal. Tapi kalau seperti itu kasusnya itu bukan utang sebenarnya, itu hanya apa namanya memakai pemberian orang atau hibah lah atau hadiah begitu ya, itu silahkan saja, nggak masalah itu Pak. Nggak, ya hukumnya seperti itu. Maka nanti kalaupun dia nagih ya itu bukan bapak bayar. Karena itu bukan hutang piutang. Tapi dipastikan Pak ya, dipastikan dulu apakah dia memang suruh pakai aja. Nah, kalau dipakai aja kan itu kan biasa dan itu tidak ada kewajiban untuk kita membayar. Gitu Pak Haji ya. Nah, ada lagi Pak, silakan. Yang senior dulu Pak. Nah. Ya, sebenarnya kalau ikhlas seperti itu nggak usah diomong sama keluarganya juga nggak apa-apa. Dengan bapak tidak menagih lagi itu sudah ikhlas. Ya, tapi sebenarnya kalau seharusnya kita yang berutang pun harus ngomong. Ya, tapi kalau seperti kasus seperti itu bapak sudah mengikhlaskan, nggak mesti ngomong lagi sama keluarganya nggak apa-apa. Ya penting bapak sudah menyatakan diri ke Allah. Sudah saya anggap lunas. Ya, kalau mau diomongkan juga ya nggak masalah sebenarnya. Ya, begitu Pak Haji ya. Silakan. Gimana Pak, nggak dengar Pak? Ya, jadi kalau kita zakat emas, perhiasan emas ya, itu kan namanya zakat mal. Zakat mal itu kan ada aturannya, mas nis ada setahun ya, haulnya setahun, ya setahun ada nisabnya, ada ukurannya. Ya, maka itu yang dihitungkan dulu tuh sekarang gitu. Ya dihitungannya sekarang lah, kalau dulu kan murah banget gitu. Ya, jadi kalau dihitungkan dulu ya nggak berharga itu Pak kan. Tentu dihitungkan dengan apa namanya dengan nominal yang sekarang. Ya sama juga kalau kita minjem uang, dulu kita minjem emas sama orang kan dulu biasa. Tahun 90-an kita minjem emas. Berapa gram? Oke. Bayarnya baru bisa sekarang. Ya. Itu harganya dulu tuh sekarang, Pak. Ya iyalah. Kalau harga dulu ya, Pak. Jadi seperti itu. Itu contoh konkret gitu. Jadi ya seharusnya seperti itu ya. Tapi kalau seandainya mau diganti nominal, ya harganya seperti sekarang gitu. Ya, makanya saya ingin mengatakan hati-hati Pak ya Ibu dengan utang piutang. Ada lagi Pak, silakan. Makanya orang tuh jangan suka, silakan Pak ya. Kita lupa bayar pajak. Zakat ya. Ya. Kalau ada orang dilupa-lupakan atau memang lupa betul. Kalau lupa betul,
yaitu ada kemaafan. Tapi kalau dilupa-lupakan itu dosa. Iya, iya. Ya, kalau dengan membayar itu sudah baik lah gitu. Permasalahan dia melupakan atau dilupakan itu yang jadi masalah. Tapi Allah itu akan tetap mengampuni dosa manusia selama dia ingin berbuat baik. Ya tetap itu. Ya masalah dosa ya dosa juga. Ya, karena lupa itu ya. Makanya itu harus paham itu. Diingat yang zakat mal itu ya. Ada lagi Pak? Silakan Pak Adi. Ya, jadi sebenarnya ini ada dua versi. Ada yang mengatakan pendapat itu bahwa zakat 2,5% itu setelah dipotong hasil sisa, hasil bersih. Ya, ya itu kan namanya kalau dipotong-potong gitu itu motongnya secara kasar itu. Itu kan motong nggak jujur namanya. Nah, itu kadang ada hutang yang tidak primer. Kalau hutang yang tidak primer nggak bisa seperti itu. Potong bayar ini habis. Enggak. Makanya yang seperti itu adalah hutang yang primer. Kalau bal cicil rumah, mobil segala macam habis itu. Maka potong aja dulu 2,5%. Nah, ya, ada yang mengatakan pendapat tidak mesti bersih gitu. Tapi dari kotornya sudah dipotong 2,5%. Ya kalau menurut saya ya, kalau kita ini kan kebanyakan maaf, hutang itu bukan hal yang primer, yang sekunder semua lah itu. Ya, hutang untuk bergaya. Jadi begitu. Iya paham nih istilahnya, hutang untuk gaya-gayaan gitu. Ya. Sementara biasanya orang tuh kalau untuk gaya-gayaan bukan hutang, memang ada uang lebih. Nah, kecuali kalau hutangnya primer. Mesti Ustaz, kalau enggak ya gimana masalah priok, masalah dapur, itu oke lah. Tapi begitu kita kalau enggak ngutang enggak bisa punya ya Pak ya. Enggak bisa punya. Jadi gitu Pak ya. Ada lagi yang sebelah, silakan Pak. Waalaikumsalam. Ya, jadi kalau sudah kita bayar lunas, izin Allah, qadar Allah, wafat. Sementara belum ada jadwal berangkat, itu sudah haji di sisi Allah. Walaupun secara zahir itu belum berangkat, tapi secara ruhaniyah, secara batin itu sudah berangkat. Jadi begitu Pak ya. Jadi kalaupun memang sebelum berangkat kita sudah wafat, tapi kalau sebelum berangkat juga belum wafat ya belum gitu. Jadi saya ingin mengatakan, apalagi bicara berangkat haji ini di Indonesia ini luar biasa ya. Kuotanya itu daftar antrinya waiting listnya itu cukup panjang, bisa sampai 15-an tahun itu kan sekarang. Apalagi dengan adanya COVID kemarin, berapa tahun kita nggak berangkat kan, nah, maka ya tetap itu makin lama makin nambah daftar tumpuknya itu ya, makin lama makin numpuk gitu. Maka sebelum berangkat ternyata wafat, atau udah ketahuan berangkat tahun depan, tahun inilah gitu, tahun 2022. Ternyata qadar Allah meninggal, maka itu sudah dianggap berangkat haji. Karena memang berangkat haji ini tidak bisa
tidak kita pemerintah ikut di situ susah kan sebetulnya. Jadi gitu Pak ya, nah, jangan dipaksakan sehingga mesti harus berangkat tahun inilah. Nanti tahun depan kalau aku mati gimana lah? Ya, jadi kalaupun seandainya seseorang tadi sudah wafat, dia belum berangkat, maka itu sama juga sudah berangkat haji. Gitu Pak ya. Ada lagi Pak? Kalau nggak ada cukup ya Pak ya. Udah pada ngantuk saya lihat semuanya. Ya ini saja yang dapat saya sampaikan pengajian kita, taklim kita, thalabul ilmi kita pada pagi hari ini. InsyaAllah bermanfaat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ma'adi tafarraqan ma'asuma. Allahumma zidna ilman nafi'a wa rizqna fahma. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala sahbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.